Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifa Mulyadi, NIM 4212501002 dari Mekatronika Pagi A semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum ke-8 mengenai ada dua praktikum. Pertama ini praktikum A. Pada percobaan ini akan dibuat sebuah aplikasi sederhana untuk menggambar objek dua dimensi pada sebuah panel. Jadi nanti panelnya berbentuk seperti ini, ditambahkan objek. Langsung saja ke programnya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat desainnya. Ada group box dan yang berisi label dan text box. Terus group box juga untuk menggambar garis, group box untuk persegi, dan di sini ada tombol sebagai gambar garis dan gambar garis dan gambar persegi, serta tombol reset panel, dan ada tebal garis juga. Untuk programnya sebagai berikut. Pertama di sini saya menambahkan private graphics objek grafik. Di sini berfungsi untuk menampilkan suatu gambar objek, baik itu garis, lingkaran, ataupun bentuk oval, atau persegi, ataupun lainnya. Di sini saya menambahkan boolean short-line sama dengan files untuk mengeluarkan gambar atau warnanya nanti. Terus selanjutnya di sini ada event form load form. Jadi di sini dibuka event form ini yang berisi objek grafik sama dengan panel satu. Jadi uh, objek grafiknya nanti bakalan keluar di panel satu ini yang telah dibuat. Selanjutnya ada event panel satu mouse down. Ini di sini fungsinya ketika yang di dalam event ini berisi uh, ketika button sama dengan mouse button left, maka uh, nah, jadi ketika mouse button kiri ini ditekan, maka dia akan mengaktifkan short pen ini. Lalu selanjutnya ada event panel satu mouse move. Ini berfungsi sebagai nanti kita menggerakkan mouse, dia akan mulai menggambar mengikuti arah mouse kita. Dan ini ada box 1, text box 2, box text 2. Box 1 sama dengan box 2. Ini saya menginisialisasi box yang di text box ini. Titik koordinatnya. Jadi box 1 ini sebagai titik koordinat X dan box 2 titik koordinat Y. Selanjutnya di sini ada satu mouse off. Jadi ketika mouse-nya tidak lagi ditekan, maka gambar akan berhenti. Lalu di sini ada private void reset click. Jadi di sini sebagai di event button di sini di button reset panel ini saya ubah namanya menjadi reset click, event reset. Jadi ketika button reset tersebut ditekan, button reset ini ditekan, maka dia akan merefresh panelnya. Selanjutnya private ada event persegi lagi, persegi klik. Di sini untuk berfungsi sebagai
untuk menggambar perseginya nantinya. Di sini saya inisialisasi garis satu ini, yang X satunya ini sebagai text box, box garis 1X, ini box garis 2X, ini box garis Y, Y1, 1Y, dan box garis 2Y. Ini untuk yang garis, untuk yang persegi. Untuk yang persegi ini, dia nanti bakalan membaca nilai dari text box 11 yang nilai tebal garis itu. Baru dia juga akan mengkonvert dari nilai yang diinput ke box persegi titik koordinatnya tadi. Terus, ini untuk yang persegi tadi ya. Berarti ini input nilai X perseginya, ini titik koordinat X-nya dan titik koordinat Y-nya. Baru di sini untuk input nilai, dia akan mengkonvert nilai input lebar dari persegi yang ingin kita gambar, dan ini untuk tingginya. Lalu ini garis klik, jadi ketika button klik ditekan maka dia akan menampilkan isi dari program ini. Sama ini dia bakal menampilkan di text box 11 ini sebagai tebal garisnya. Baru di text box box garis 1X ini koordinat X pertamanya atau koordinat awalnya. Ini box garis 2X sebagai koordinat terakhir. Ini box garis 1Y sebagai koordinat awal Y, dan ini sebagai koordinat akhir Y. Langsung saja kita bakal coba simulasinya. Ini saya sudah play tadi terlebih dahulu. Oke, kita coba menambahkan tebal garisnya dulu 3, dan mengklik kiri mouse dan ini kita coba. Oh ya, jadi kita perlu menginput X dan Y di sini. Ini berfungsi sebagai ukuran untuk lebar dari gambar yang bakal kita buat. Ini kita coba di sini angka 7, dan di sini kita buat angka 3. Kita coba. Nah, jadi di sini hmm, lebar 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 dimensi X-nya ini 7 dan Y-nya ini 3. Coba kita balik. Ini jadi 17. Nah, ini dia perbedaan. Jadi sorry, berarti yang Y ini sebagai lebar yang garis yang dibikin, dan Z ini untuk panjang garis yang dibikinnya. Ya, selanjutnya kita bakal mencoba gambar garis. Kita coba di koordinat awalnya di 50 dan koordinat akhirnya di 95. Koordinat Y awalnya di 30 dan koordinat akhirnya di 85. Kita coba gambar. Nah, oke. Berarti di sini koordinat X-nya di sini 50 dan di sini 95. Untuk Y-nya di sini 30, di sini 30, dan di sini 85-nya. Oke, seperti itu. Kita coba di sini 0. Kita mulai dari angka 0 sampai ke 15. Dan ini juga 0 ke 70. Kita coba ya.
Berarti dia mulai dari angka 0 hingga 15. 0 hingga 15. Sorry, berarti 0 hingga 15. Ini Y-nya ke 70. Ya, berarti 0 di sini. Coba kita coba 15. Oh ya, berarti 0 di sini. Ini titik nolnya, baru ini Y15, titik awal Y-nya di sini 15. X titik akhir 15, X koordinat X dia ke sini, berarti di sini 15 dan 70 panjangnya yang di sini. Oke, kita coba yang persegi. Kita buat di titik koordinat 315. Nanti di koordinat Y-nya di 235. Untuk lebarnya kita buat 25. Tingginya kita buat 10. Oke, oke, berarti koordinat 315-nya di sini. Koordinat Y-nya 235, untuk lebarnya di sini 25 dan tingginya 10. Seperti itu. Kita bakalan kembali ke hmm, kita mendownload simulasinya tadi. Jadi apa fungsi dari private graphics object graphic? Jadi fungsi dari private uh, graphics object graphic ini sebagai uh, berfungsi untuk menampilkan sebuah objek apapun itu, mau garis, bulat, lingkaran, oval, segitiga, ataupun persegi. Lalu objek grafik drawland fungsinya itu untuk menggambar sebuah garis, dan draw rectangle ini untuk menggambar sebuah persegi. Tadi kita udah coba. Terus apa maksud dari private void panel 1 mouse move? Jadi fungsi dari event panel 1 mouse move ini, dia bakalan mendeteksi pergerakan dari mouse yang telah kita tekan. Terus berapa lebar box width yang kalian masukkan pada panel box, dan juga berapa width yang kalian pakai. Oke, berapa lebar box width? Kita sekalian kita bakal ngejawab soal nomor 6, 7, dan 8 juga. Untuk lebar box width ini, kita bisa mengeceknya dengan klik kiri, lalu properties, lalu kita cari di sini bagian size. Nah, jadi lebar untuk lebar dari box ini, panel yang dibuat ini 370 lebarnya. Untuk panjangnya ini atau tingginya ini 376. Terus untuk titik awal koordinatnya ini berarti dia titik awal koordinatnya ini dia mulai dari 0 di pojok kanan, pojok kiri atas ini mulai dari 0, dan untuk pojok kanan bawah ini dia 370 dan 376 untuk titik koordinat awalnya. Berarti untuk titik tengahnya ini tinggal kita bagikan aja. 370 dibagi 2, itu hasilnya 370 dibagi 2, hasilnya 185. Kita sekalian coba
Kita sekalian coba contohnya saja. Kita coba tadi membuat garis di titik awal 00. Berarti kalau titik tengahnya ini 370 dibagi 2 itu 185, dan titik akhirnya 376 dibagi 2 itu 188. Oke, kita coba gambar garisnya. Nah, ini jadi bisa kita lihat dia mulai dari 0 semua, 000, titik koordinat 0 dan Y0, dan titik koordinat X-nya 185, dia di tengah-tengah, dan titik koordinat Y-nya titik akhirnya itu di 188. Nih, di tengah-tengah juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Praktikum selanjutnya. Oke, jadi ini untuk praktikum yang B, yang kedua. Pada praktikum ini membuat sebuah aplikasi sederhana yang memanfaatkan array untuk menampung data random. Kemudian menampilkan data tersebut ke panel sehingga akan terlihat seperti menggambarkan data pada sebuah grafik. Oke, nanti berarti desainnya seperti ini. Pastikan ukuran ini dan masukin codingannya aplikasi dan ini. Oke. Jadi kita coba. Jadi saya sudah membuat programnya. Hasilnya langsung aja kita ke programnya. Kita desain terlebih dahulu. Ya, jadi ini desainnya sudah saya buat. Di sini ada group box data dan button untuk data baru. Terus ada label data 1, data 2 hingga data 5, dan button satu lagi untuk menghitung grafik. Terus ini panelnya juga saya sudah menambahkan dengan ukuran sesuai yang diminta, yakni lebarnya 615 dan panjangnya 300. Dan langsung saja kita ke programnya. Nah, di sini masih sama, kita menambahkan grafik objek grafik untuk menampilkan atau menggambarkan objek nantinya. Di sini label data, kita menambahkan array. Di sini nanti berarti ada di dalam array itu ada 5 data, untuk 5 data dengan eh, selanjutnya nanti tampilan dari objek akan ditampilkan ke panel 1 dengan data-data dari mulai dari data pertama hingga data kelima. Di sini saya menggunakan eh, ini hanya inisialisasinya dengan data label 6, label 7, 8, 8, 9, dan 12. Baru saya menambahkan event button satu klik. Jadi ketika button satu ditekan, maka dia bakalan memberikan atau membuat data random, atau ya membuat data random. Dia bakalan bikin data random dari 0 hingga 300. Jadi yang dari array ini akan dimasukkan data-data random dari 0 sampai 300. Selanjutnya, ketika button 2 diklik, maka panel 1 bakalan refresh.
dan dia bakalan menampilkan data-datanya nantinya sesuai titik koordinat. Ya, ini berarti akan menampilkan sesuai titik koordinatnya mulai dari titik 100 hingga ya, I sama 100 dan lebih kecil dari 50. Lalu ya eh, akan menggambarkan, dan gambarnya ini berwarna biru, bakal memberi titik atau lingkaran elips, fill elips, dan warna biru. Terus I dikurangi 100, 300 dikurangi data yang di-convert dalam array itu nantinya. Oke, langsung saja kita coba ke eh, ke desainnya. Di sini kita coba data barunya dulu. Oke, datanya sudah keluar. Kita coba buka grafiknya. Nah, bisa kita lihat grafiknya. Satu, dia bakal menampilkan titik-titik koordinat sesuai data yang diperbarui tadi. Jadi di sini data pertama titiknya jadi 127, titik kedua ini ada di 37, titik ketiga di 153, titik keempat ada di 236, dan titik data kelima itu ada di titik 179. Kita coba lagi data baru. Oke, ini data barunya sudah kembali keluar. Cek. Nah, ini karena data 50 maka hilang. Kita coba buat data yang lebih bagus lagi. Oke, seperti ini untuk datanya, tampilan datanya. Oke, kita coba kembali ke soal. Jadi pada soal ditanyakan apa fungsi dari kode data random next 300. Tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk data random next ini bakalan menghasilkan data random mulai dari data acak mulai dari 0 hingga 300. Baru selanjutnya kita disuruh rubah program di praktikum B supaya 5 titik digambar terhubung dengan suatu garis. Ketika diklik grafik, oke. Tadi saya sudah menambahkan programnya. Kita kembali ke programnya terlebih dahulu. Nah, ini yang saya garis. Saya bakal menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya menginisiasi terlebih untuk garisnya supaya titiknya terlebih dahulu supaya garisnya dapat terhubung. Terus di sini saya menambahkan intx sama dengan i dikurangi 100 dan y 300 dikurangi data tersebut. I objek grafik. Baru di sini saya tambahkan objek grafik drawlines untuk menggambarkan garisnya dengan warna biru dan tebal garisnya 3, dan dia bakal menghubungkan titik-titik. Jadi ini inisiasi titik-titik koordinatnya yang berdasarkan data yang diperbarui nantinya. Oke, kita coba untuk play program yang barunya.
Bentar ya, sedikit sedikit lama device-nya untuk memaklumi. Ya, di sini sudah tampilannya sudah keluar. Kita coba untuk eh, membuat data baru terlebih dahulu dan kita coba grafiknya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Dia bakalan menampilkan apa menambahkan garis, menghubungkan garis dari titik pertama hingga ke titik kedua, titik ketiga, 4, 5. Kita coba lagi dengan data baru. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.